Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar rekan-rekan atau sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezeki lancar, panjang umur ya. Kali ini satu unit Vega Force ya. Dengan keluhan dari customer ada oli cepat habis. Kemudian ada oli rembes. Jadi olinya banyak keluar ya. Ini mungkin juga salah satu penyebab oli cepat habis itu memang ada oli yang keluar ya dari salah satu bagian komponen mesin. Apa penyebabnya? Dari mana sumber asal? Ini dari posisi oli rembes ya. Kita coba cek, kita coba periksa, kita analisa apa yang terjadi pada unit kendaraan ini. Oke, dilanjut. Untuk langkah pertama, kita lanjut ke bagian pembongkaran cover ya, untuk melihat atau mengakses di mana titik kebocoran sehingga adanya oli yang rembes di area mesin. Kondisi oli yang rembes sudah kita lihat ya, di bagian kanan dan kiri pun sudah terlihat banyak oli yang meluber ya. Kita lihat ada satu selang ya, ini selang pernapasan lah ya, selang ablas kalau bahasa masyarakat kita ya, bahasa termudahnya adalah selang ablas. Nah, ini posisi ini terlepas ya, ini kita belum sentuh sebenarnya. Ini pas kita cek dibuka cover terlihat selang terlepas dari tempat mestinya, tempat asalnya dia harusnya terpasang tapi tidak terpasang. Tapi kita coba lihat lebih jelasnya setelah kita membongkar semuanya ya. Oke, kita lanjut ya ke pemeriksaan atau analisa lebih jauh dengan membongkar bagian dari dinamo ya. Nah, ini selang yang dikirakan dan memang terlepas ya dari ablasnya. Oke, ini teman-teman, selang ini harusnya dan wajibnya terpasang ya ke bagian saluran untuk pernapasan. Kenapa? Karena posisinya jika tidak terpasang, otomatis posisi mesin sedang overheat atau panas ya, ada luapan dari oli yang posisinya keluar dan memang mengharuskannya ke bagian ini ya, pernapasan ini, dan memang kalau posisi tidak terpasang otomatis keluar ya, jadi mengakibatkan oli cepat habis. Karena posisi kalau misalkan terpasang seperti ini, oli yang naik ke bagian selang ini nanti posisi suhu dingin pasti balik lagi ya ke bagian alur seharusnya. Tapi karena posisinya terlepas ya, otomatis oli tidak balik lagi, malah meluber ke mana-mana gitu kan ya, yang mengakibatkan penyusutan volume oli ya. Oke, ini kasus seperti ini banyak kejadian ketika mungkin ada pemasangan bagian dinamo, agar di dinamo itu tadinya lupa untuk melakukan pemasangan kembali. Karena ini kelihatan dinamo starternya sudah pernah melakukan pergantian ya. Itu seperti itu kayaknya historinya ya. Nah, ini kita coba bersihkan dulu, nanti kita pasang kembali dan kita cek apakah memang benar sumbernya cuma satu titik saja dari sini, tidak ada sumber kebocoran lain. Oke, dilanjut. Kita coba lepas dulu di bagian dari dinamo starternya ya. Ini kita lihat apakah o-ringnya masih oke atau memang sudah rusak, dan itu bisa mengakibatkan
juga kebocoran ya. Jadi tidak dari sumber satu saja yang menimbulkan kebocoran oli. Dari sini juga bisa menimbulkan kebocoran oli ya, dari o-ring ini. Ini udah kelihatan sih ini di lem, dan memang ini kelihatan bukan orinya ya, bagian dari dinamo starternya ya. Jadi ada kemungkinan pas dulu mungkin pemasangan dinamo starter lupa untuk memasang kembali selang ablasnya, satu selang pernapasannya. Jadi terlipat ke sana. Jadi posisi kalau kita tanpa melepas ini nanti susah untuk memasangnya karena memang alurnya berbeda. Harusnya alurnya ke sini ya, masuk ke sini, tapi kalau istilahnya udah terhalang ini otomatis susah untuk memasang si kabel atau selang penapasan. Nah, ini kita periksa kondisi o-ring ya, o-ring yang di bagian dinamo starter. Ini seharusnya nggak boleh dilem jika kondisinya memang masih bagus ya. Tapi jika kondisinya sudah tidak memungkinkan tanpa lem, tidak apa-apa, silahkan dilem saja. Ini sesuai kebutuhan saja ya. Tapi kalau dari pabrikannya tanpa lem ya. Dilanjut ke proses pemasangan dinamo dulu ya teman-teman. Kita pasang dinamo starternya, dan kita nanti periksa apakah memang dari o-ring dinamo tidak ada kebocoran ya. Kita pastikan itu. Kita meminimalisir kemungkinan kecil yang akan terjadi kebocoran ya. Kita kencangkan. Posisi terakhir ini mungkin selang ablas kita pasang, jangan sampai lupa ya. Ini memang tadinya tidak terpasang atau nggak tahu lepas atau tidak terpasang atau batal, yang penting itu memang tidak terpasang. Kita tidak mau menyalahkan siapapun, tapi yang pasti ini terlepas, kita pasang lagi saja ya. Untuk alurnya kita coba ke sini dulu untuk memastikan ya, memang tidak ada kebocoran. Kita coba cek lagi nanti, dan kita coba pasang alurnya sesuai jalannya ya. Kita pasang selang ablasnya ya sesuai jalannya atau sesuai alurnya, ke sini ke bawah rangka ya, masuk ke sini ya. Untuk klemannya jangan lupa pasang kembali supaya lebih kencang, supaya tidak lepas. Ini juga kita coba kencangkan di sebelah sini. Oke. Oke. Secara kondisi kita sudah pengencangan secara presisi sudah kita lakukan, pembersihan sudah kita lakukan. Nanti kita tinggal uji coba apakah masih ada sumber kebocoran oli atau tidak ya. Kita coba lakukan pergantian olinya dulu. Dilanjut ke analisa ya teman-teman. Ini setelah kita lakukan pembersihan dan pemasangan kembali bagian selang yang dijadikan tersangka banyaknya oli keluar. Nah, kita coba lakukan pemanasan mesin ya. Pemanasannya dengan mesin dinyalakan ya. Apakah ada kebocoran atau tidak? Soalnya tadi memang banyak banget oli yang keluar. Setelah unit kendaraan dinyalakan selama 15 menit ya, kita sudah lihat kondisi aktual terakhir setelah kita melakukan pembersihan dan pemasangan kembali di bagian o-ring yang ada di bagian dinamo starter. Di bagian selang ablas juga kita sudah pasang. Ini sudah kita pasang sesuai dengan tempatnya dan alurnya.
tidak terdeteksi lagi adanya oli yang keluar dari mesin ya. Nah, ini sudah dipastikan bahwa adanya oli yang meluber keluar itu dari faktor selang ablas yang terlepas, yang tidak terpasang ya. Jadi teman-teman atau sahabat dimanapun Anda berada, ketika mengalami hal kejadian ada kebocoran oli, ya jangan parno dulu, teman-teman silahkan periksa dulu, analisa dulu dari mana sumber kebocoran itu. Tapi ya ini hanya menyarankan saja, ketika teman-teman ada kebocoran, segeralah merapat ke bengkel ataupun periksa di rumah sendiri juga tidak apa-apa kalau misalkan alat-alat dan semuanya ada di rumah ya. Jadi periksakan, karena oli itu sangat penting. Setetes demi setetes oli keluar, jika kelamaan tidak diperiksa dan tidak ada melakukan perbaikan, resiko oli habis dan resiko fatal rusaknya komponen mesin karena tidak ada pelumasan akan lebih tinggi ya. Itu saran saja dari kami untuk para owner motor apapun itu ya. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, hendaklah teman-teman segera memeriksakan kondisi kendaraan Anda ke bengkel terdekat, dimanapun bebas boleh ya, daripada teman-teman ke bengkel untuk memperbaiki yang sudah fatal. Itu saja, semoga bermanfaat untuk para sahabat atau rekan semuanya yang senantiasa kesehariannya itu berkecimpung dan memakai kendaraan roda 2 ya khususnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.